Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal terkait P3K untuk kompetensi teknis ya. Ini adalah P3K tenaga teknis, khususnya analis kebijakan ahli pertama. Begitu. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya seperti itu, dan jangan lupa share, komen, dan like itu ya, share ke teman-teman kalian seperti itu. Langsung saja ke soal yang pertama. Menurut William Dunn, tahapan pembuatan kebijakan publik yang berisi proses identifikasi masalah-masalah prioritas publik yang nantinya akan dibahas serta dicari solusinya disebut A. Penyusunan agenda, B. Formulasi kebijakan, C-nya legitimasi kebijakan, D. Evaluasi kebijakan, E. Penetapan masalah. Jadi seperti ini. Menurut William Dunn, terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan agenda. Penyusunan agenda apa sih? Nah, itu adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik dan menentukan masalah yang akan menjadi prioritas, sehingga nantinya akan dibahas serta dicari solusinya. Nama lain dari tahapan ini disebut agenda setting. Lanjut, yang kedua itu adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan itu apa sih? Nah, itu adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses mencari alternatif solusi dari permasalahan yang akan dibahas, serta menetapkan solusi terbaik sebagai kebijakan publik yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, lanjut. Yang ketiga ini ada legitimasi kebijakan. Yang ini ya. Legitimasi kebijakan itu apa sih? Nah, itu adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah agar dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pada proses formulasi kebijakan. Nah, dengan adanya legitimasi kebijakan, maka kebijakan publik yang telah ditetapkan akan mendapatkan dukungan dari stakeholders, sehingga nantinya pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar. Tahapan ini disebut juga sebagai tahapan adopsi kebijakan. Nah, setelah 3 berarti yang keempat. Yang keempat adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan itu adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan. 5. Evaluasi kebijakan. Nah, itu apa sih? Nah, itu adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi proses untuk menilai keberhasilan kebijakan publik yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat sudah jelas pilihannya yang A, penyusunan agenda. Lanjut, soal yang kedua. Evaluasi kebijakan adalah salah satu proses yang penting dilakukan dalam rangka mengukur suatu kebijakan publik. Menurut William Dunn, terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan. Berikut ini yang merupakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn, kecuali A. Kesamaan, B. Ketahanan, C. Kecukupan, D. Efektivitas, E. Kelayakan. Oke, kita bahas. Nah, dari William Dunn itu ada 6 kriteria evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu ini salah satu kriteria ya, yang mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik dilihat dari segi dampak kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan publik. Nah, jika setelah implementasi kebijakan permasalahan publik tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan publik.
Nah, yang kedua itu ada efisiensi. Itu apa? Nah, ini efisiensi itu untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Nah, jika penggunaan sumber daya terlampau tinggi, padahal sebenarnya dapat diupayakan alternatif kebijakan yang lebih baik, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Nah, yang ketiga itu kecukupan. Kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah dirasakan dapat mencukupi dalam menyelesaikan permasalahan publik. Yang keempat itu kesamaan. Itu salah satu kriterianya yang berkaitan dengan keadilan yang diterima oleh sasaran kebijakan publik setelah implementasi kebijakan publik. Yang kelima ada responsivitas. Itu berkaitan dengan tanggapan publik terkait hasil implementasi kebijakan publik. Nah, jika tanggapan publik terhadap suatu kebijakan baik, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan baik. Nah, begitu pula sebaliknya ya. Kalau tanggapan publik terhadap suatu kebijakan tidak baik, ya kebijakan publik tersebut dapat dikatakan tidak baik. Nah, yang keenam itu adalah kelayakan. Itu apa sih kelayakan? Nah, kelayakan adalah kriteria evaluasi kebijakan yang mengukur suatu kebijakan berdasarkan rasionalitas ya, rasionalitas. Jika suatu kebijakan publik masuk akal, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan layak. Begitu pula ya sebaliknya. Jika suatu kebijakan publik tidak masuk akal, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak layak. Nah, berdasarkan uraian tersebut, pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang B. Yang ini ya, yaitu ketahanan. Lanjut, yang ketiga, kebijakan publik yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu kegiatan dan mengatur pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah A. Kebijakan regulatif, yang B. Substantif, C. Regulatif, D. Distributif, E. Material. Nah, pembahasannya adalah kebijakan regulatif itu kebijakan publik yang berisi larangan atau pembatasan kepada individu, kelompok individu, lembaga, atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan, menggunakan suatu barang, dan lain-lain. Contoh, Undang-Undang tentang narkotika yang memberikan batasan kepada pihak-pihak dalam penggunaan narkotika. Selanjutnya ada kebijakan substantif. Itu adalah kebijakan publik yang berisi apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Contoh Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap peserta maupun bagi anggota keluarganya. Nah, selanjutnya di sini ada kebijakan regulatif terus distributif ya. Yang atas substantif lagi. Substantif itu yang di sini satunya itu adalah kebijakan publik yang berisi apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya sama ya. Yang selanjutnya adalah regulatif. Itu adalah kebijakan publik yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu kegiatan dan mengatur pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ini contohnya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditunjuk sebagai badan untuk melakukan kegiatan terkait jaminan sosial masyarakat. Lanjut, kegiatan kebijakan distributif. Adalah kebijakan publik yang mengatur pengalokasian pelayanan atau manfaat pada segmen masyarakat tertentu. Nah, contoh program bantuan khusus untuk keluarga prasejahtera. Nah, kalau kebijakan material itu adalah kebijakan publik yang mengatur penyediaan sumber daya material bagi penerimanya. Nah, dari uraian tersebut, pilihan jawaban yang tepat itu adalah jawabannya yang C. Apa? Kebijakan regulatif. Itu. Jadi kalau C betul, berarti yang A juga betul ya. Sama-sama kebijakan regulatif. Lanjut, nomor 4. Ya, selanjutnya itu ada di sini adalah model rasional komprehensif.
Itu adalah salah satu model yang terdapat dalam kebijakan publik. Model rasional komprehensif adalah A. Kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara spesifik yang terjadi pada saat ini saja. B. Kebijakan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah atau mengubahnya sedikit. C. Kebijakan yang berdasarkan data-data yang lengkap serta pengamatan yang teliti dan menyeluruh. D. Kebijakan yang mengutamakan pertimbangan rasional atau akal serta mengesampingkan nurani. E. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan internal pemerintah. Nah, model rasional komprehensif adalah model dalam kebijakan publik yang berlandaskan pemikiran rasional yang didukung oleh fakta-fakta atau informasi lengkap. Ini komprehensif, serta dilakukan secara teliti dan menyeluruh agar kebijakan publik yang dihasilkan memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C. Ya, data-data lengkap. Oke. Lanjut, soal nomor 5. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan menurut Edward III. Kecuali A. Struktur birokrasi, B. Sumber daya, C. Disposisi, D. Sistem politik, E. Komunikasi. Nah, menurut Edward, keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah komunikasi. Ya, ini berarti ada. Terus sumber daya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya adalah disposisi. Terus struktur birokrasi. Gitu. Ini disposisi ada, struktur birokrasi ada, sumber daya ada, komunikasi ada. Berarti yang tidak ada itu adalah yang D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sistem politik. Lanjut, soal nomor 6. Pada tahun 2020 di negara Indonesia terjadi pandemi COVID. Pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM, memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia termasuk dalam kategori A. Kebijakan material, B. Regulatif, C. Distributif, D. Kebijakan prosedural, E. Simbolis ya. Nah, kalau dari soal seperti ini ya, kita tahu bahwa PPKM itu kebijakan yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kebijakan ini berisi pembatasan dan larangan bagi masyarakat untuk berkerumun dan melakukan aktivitas yang berpotensi menyebar COVID-19. Nah, kalau pembatasan dan larangan tersebut itu termasuk dalam kategori kebijakan regulatif. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, itu yang betul adalah yang B. Gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk analisis kebijakan ahli pertama. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan lihat pembahasan P3K lainnya di channel ini. Oke.